setara karena effortnya yang setara, tapi bukan nilai nominalnya. Jadi setaranya tetap harus dapat, ya nggak sih? Jadi itu setaranya di effortnya. Setaranya harus dapat. Jadi nggak harus setara dengan ekonomi yang sama. No, menurut kakak enggak, bukan itu sih. Tujuan hidup yang sama harus, kalau mau sampai lama, sampai pernikahan Setuju ya sih. maksudnya. Setuju, saya setuju dengan Nabila Mahar. Ya, Minum dulu ya. Cheers. Say. Kalau aku sih setuju ya sama kita harus cari pasangan yang setara. Karena biar bisa nyambung ngobrolnya gitu. Benar kan? Karena kalau yang aku alamin kayak sekarang kan aku di fase yang kayak kita punya goals masing-masing di usia segini kan, kayak golden age nggak sih, usia 19, 20, Iya, benar. 21 until 24 ya kan. Itu kan lagi di golden age-nya. Kita sama-sama lagi di golden age. Ketika kamu goalsnya itu nggak setara sama aku, effortnya untuk menuju goals itu kan pasti beda. Iya. Dan kalau aku sendiri, aku ngerasa siapa yang menjadi pasangan aku itu sebenarnya ini nggak terlalu boleh ya, tapi kayak itu aku jadiin motivasi. Jadi ketika pasangan aku tuh effortnya untuk meraih goalsnya dia aja nggak segede aku, yang ada Itu aku tuh bikin malah mundur. Aku jadi ikut ini ya, males-malesan iya, gitu loh ikut dia. bener-bener Itu padahal sebenarnya tuh nggak boleh guys. Jadi kayak harusnya pasangan tuh cuma buat menambah semangat, nambah ini. Tapi kan ya namanya cowok tapi kan kita sebenarnya, jadiin iya, cowok itu kan kita lihat untuk jadi contoh, karena gimana pun juga besok in the future, kalau aku kan masih in the future, kalau kakak kan sekarang udah Iya. udah di real life-nya kakak kan. Iya. Kakak masih kalau ngeliat Kak Tri adalah sebagai pedoman kakak, iya nggak sih, kayak Iya. imamnya kakak gitu loh. Nah ketika aku ngelihat pikiran besok yang akan menjadi imamku aja sama aku tuh masih tinggian pikiran aku, jadi itu kayak susah untuk menghargai dia, Iya. susah untuk Tapi di note kasih tolong, effort itu gitu bukan loh. masalah pendapatan istri lebih besar daripada suami. Ini itu bukan tolong di note ekonomi ya, ini bukan Tolong ekonomi di ya. note, ini bukan ekonomi. Ini kita nggak ngebahas Iya, ekonomi, betul. kita ngebahas tentang pola pikir, pikiran, habit dan Iya. segala macamnya. Itu sih kalau aku kayak aku tuh Tapi suka pasti banget. nggak akan ada yang kontra sih ketika effortnya tuh harus kita menuntut setara dalam effort, ya nggak? Iya. Itu nggak akan ada yang kontra menurut kakak. Ya. Karena kalau yang ya bayangin Effort aja dalam effort misal kayak- apapun, apapun sih menurut kakak, dalam hal apapun, Iya sih. ya Nggak untuk cuma meraih effort apapun. ke pasangan ya, tapi kayak effort Apa hidup aja dia sih, sendiri apa aja, juga. iya benar. Iya. Karena kalau aku sendiri, aku nggak tahu ya, aku aneh apa enggak. Ini aku curcol ya jatuhnya. Iya. Kayak kalau aku itu aku lebih bahagia kalau ngelihat pasangan aku itu jelas dengan hidupnya dia, ngefortin hidupnya dia, Iya, daripada dia tuh ngefortin aku. Misal dia jauh-jauh ke aku gini-gini, tapi dia tuh buat ngefortin hidupnya dia sendiri aja enggak. beres gitu ya. Itu aku malah nggak seneng. Iya, sama. Misal dia Sama sih, ngeluangin waktunya 90% buat nyenengin aku, buat nemenin aku, tapi buat mikirin hidupnya dia sendiri aja enggak. Aku malah nggak seneng. Iya sih, sama. Aku malah lebih seneng 80% waktu cowokku, enggak 80%, 70%. Ya 70% waktu cowokku tuh buat ngelakuin sesuatu Hal yang realistis aja sih. Iya, ngelakuin sesuatu yang bisa bikin dia tuh berkembang. Dan habis ngelakuin sesuatu itu dia bisa bilang, dia ngabarin, misal dia habis kerja, dia habis les, dia habis apa, dia ngabarin, oh ya gini-gini, apa kita mau makan habis les gini. Itu menurut aku akan lebih, aku nggak salah pilih orang nih, karena aku bisa ada masa depannya sama orang ini gitu. Iya. Logis, karena Gitu. logis. Iya, benar. Selain rasanya harus klop tuh ada sisi lain itu. Tapi bener sih, setuju aja. Karena harus logis. Percintaan tuh harus logis. Jangan cuma yang penting gimana caranya biar cewekku bahagia deh. Dia suka tas mahal. Gimana caranya aku beliin tas mahal tapi dia utang. Itu kalau sampai kita tahu kan justru malah ilfil, tahu nggak sih? Bukan gitu cara bahagiain ya.
dengan Jangan cara salah. ngomong aja. Makanya jangan Kalau salah nggak dengan punya, kamu nggak. effort dengan hidupmu, terus ternyata tujuan kamu effort dengan hidupmu, ternyata keberhasilanmu tuh ntar bakalan dipersembahkan buat pasanganmu. I think itu lebih logik. Dan itu bakalan lebih bahagia, guys. Iya. Itu lebih menyenangkan daripada sekarang kita mendapatkan hasil yang kita itu Nggak bukan tahu dari, ya. dan Itu nggak dari tahu mana nggak tahu. terus tiba-tiba datang bawa tas mahal, bawa makeup apapun lah, makanan yang kita mau, tapi kita tahu kalau misal dia sendiri buat Dirinya dia susah gitu-gitu kan, kayak ya kan. Aku setuju sih. Dan itu pentingnya, makanya untuk para cewek-cewek nyari pasangan yang setara. Iya, Karena betul. apa? Sebenarnya itu tuh masalah egois dan nggak egois juga. Misal nih teman-teman cewek-cewek ini sama orang tuanya tuh udah dimanjain, kayak suka fancy dinner hampir tiap minggu sama orang tuanya gini-gini, terus kalian suka dan sayang sama orang yang habitnya tidak seperti itu. Iya, Secara benar. tidak langsung kalian tuh memberi pressure ke pasangan kalian. Dan Dan menurut aku kalau emang kalian mau main-main hati sama orang yang tidak sama habitnya, it means jangan paksa. ya, Ya udah, kalian ketemu di tengah, kayak kakak tadi bilang. ya. Kamu turun, dia naik, ketemu di tengah. Jangan paksain dia untuk menjadi seperti kamu. Bener. Dan kamu juga kalau misalnya itu nggak bisa- resiko nggak sih? Iya. Itu resiko kamu suka sama orang yang tidak sehabit gitu. Iya. Tapi kalau emang kamu mau mempertahankan habitmu, cari yang sehabit. Jadi sama-sama ya, life-nya sama-sama kayak kita happy aja nggak sih gitu. Sama-sama gampang nggak sih, easy aja kita jalanin life. Setuju. Itu sih. Dan menurut aku apa yang sekarang viral di TikTok, Instagram yang ada pro Terkait? dan kontranya terkait ini setara dan gak setara. Oh, iya. Terus itu tuh menurut aku benar, karena bedanya orang zaman sekarang tuh berani mengungkapkan. Orang zaman Ada dulu wadah. Iya sih, ada wadah untuk mengungkapkannya. Dulu nggak ada. Jadi jangan dikira kayak berarti sekarang tuh cewek-cewek pada Kayak gini ya. kayak gini. Menurut aku Dulu udah Iya ada sih. sosmed juga kayaknya dari dulu deh. iya, karena menurut aku ini pikiran dari mama kita, dari nenek, dari uti, dari semuanya tuh sama gitu. kok sebenarnya, cuma Baru ada wadahnya aja benar. sekarang gitu. Dan sekarang kan ada sosmed, ada ini yang untuk bisa mengungkapkan perasaan, untuk mengungkapkan Iya. pikiran. Betul, karena menurut aku pasangan yang setara malah ya zaman dulu tuh lebih parah daripada zaman sekarang. Karena zaman dulu tuh ada namanya perjodohan. Perjodohan Iya. tuh malah bener-bener harus nominal harta Gimana? cewek sama harta cowok tuh kalau bisa harus tinggi harta Iya, cowok. benar. Kayak gitu. Beberapa adat juga masih ada yang kayak gitu. Iya, dan kalau sekarang cuman kayak Itu nggak effortnya masalah yang juga, sama, tapi gitu loh. nggak masalah juga karena emang ada beberapa daerah yang adatnya seperti itu. Nggak masalah ikut adat, tapi kalau boleh saran aja, kamu tetap harus cocok sama orangnya. Gitu sih. Tuh. Jadi kan yang ngejalanin hidup kalian yang itu. Kalau kakak kan sekarang udah menikah gitu kan, ada nggak pesan-pesan gitu untuk generasi Z, Gen Z ini yang Kakak juga Z loh, jangan lupa. oh iya, maksudnya generasi Z yang belum menikah gitu kan, maksud saya yang belum menikah, yang sedang mencari pasangannya, yang Bukan sedang mencari pasangan kayak apa? Gak sekarang menunggu mah, jodohnya. sedang mencari jati diri. Ini Iya nggak sih? nggak Sekarang nyambung kayak sama gitu tema kan? kita. Kayak gitu kan sekarang kan? Iya. Sekarang lagi ini mengenal percintaan lah ya. Gimana caranya? Dan apa nih? Tips apa? Karena Pesan-pesan gitu kayak apa ya? kayak Kayak udah oke banget rasanya kalau udah ngasih tips tuh ya. Tips Enggak, pesan-pesan. karena gini loh. Padahal kan pasti kakak Gen Z juga itu kan baru kebanyakan. masalahnya. Iya, tapi ketika kakak berani memutuskan untuk menikah, di Gen Z adalah strata tertinggi. Karena Gen Z sekarang memutuskan untuk pacaran aja susah banget, karena kebanyakan mereka milih HTS. Bener. Kayak mereka lebih milih HTS daripada pacaran. Padahal
aslinya sebenarnya sama aja. Komitmen. Ya, mereka lebih milih hubungan tanpa status daripada berstatus yaitu pacaran. Apalagi mereka memutuskan untuk nikah. Itu kan suatu hal yang Ya. semakin tinggi banget gitu loh. Dan kakak kan sudah berhasil Berawal menikah, dari komitmen. gitu. Iya, dari komitmen Sama menjadi tuh kan? menikah gitu. Awalnya juga dari komitmen kan. Tapi akhirnya bisa memutuskan untuk menikah gitu kan, berarti kayak sudah banyak proses yang dilalui, pertimbangan dilalui. Nah itu kan bisa menjadi tips gitu buat Pertimbangannya adalah pure karena nggak tahu, ini bukan sosok agamis ya Bun, cuma udah ngerasa klop yang pertama, jelas udah ngerasa klop. Terus ada sama-sama ada pandangan kita jalannya mau sampai mana sih, kan udah pernah ngobrol juga pasti kan, sampai lama nggak sih, terus tujuannya apa sih kita komit kayak gini gitu. Terus yang tadi kakak bilang bukan soal agamis juga, karena apa-apanya bareng ya, kakak sama Katri kan apa-apa bareng. Kebetulan alhamdulillah rezekinya bareng, pekerjaannya bareng. Jadi berawal dari pekerjaan bareng itu otomatis lebih banyak bersamanya nih daripada enggaknya. Itu buat ngejauhin zina dan lain-lain lah ya. Daripada biar mama papa, ibu, ayah juga semua tenang kan. Gitu. Itu juga kita luar biasa berkomit guys. untuk ya udah. Kakakku Terus luar karena biasa. apa aja udah bareng nih. Udah kita udah berapa tahun berarti? Dari kan 5 tahun ketemu. 5 tahun kalau nggak salah. Ya 5 tahun nggak tahu ya. Ini menurut aku sih lama ya. Ada sih yang pacaran 8 tahun, 10 tahun ada juga. Cuma kan beda-beda. Kalau kan ini 5 tahun ketemu, nikahnya setahun. Kan? Nikah setahun. Jadi selama 3 tahun ini kan lebih banyak bersamanya. Gitu. Kok dilihat-lihat ini ya. Dan selama bersama tuh iya kan? Yang satu komit. Oh ya, oke. Jadi 5 tahun ketemunya 5 tahun. Iya. Iya kan? Terus nikahnya setahun, berarti kan 4 tahun. Setahunnya komit, 3 Nah, tahunnya setahunnya udah mulai ngobrol, ada arah ke sana nih gitu loh. Ngerti. Karena setelah evaluasi selama 3-4 tahun ini nih, ternyata kita lebih baik bersamanya daripada enggaknya. Oke. Terus selama kita ngobrol juga nggak pernah slacknya tuh ya tidak sepemikiran, ada mungkin, cuma nggak yang berantem yang tau gak sih sampai breng gitu loh. Itu juga nggak, tantruman selalu bisa dapat musyawarah mufakatnya gitu. Musyawarah mufakatnya tuh selalu dapat. Terus ya udah gitu sih jadinya. Oh ya udah, why not, kita nggak legalkan aja gitu. Itu aja sebenarnya guys pertimbangannya. Terus tipsnya apa? Aduh, tips paling ini nih kalau ditanyain tips nih, soalnya kayak iye banget ya. Iya. Ya kan kayak so iye banget gitu Iya. loh. Kayak sharing aja lah, kayak tadi aja kalau aku kayak gitu, nanti kalau kalian kayak gimana. Tips and trick apa sih? Tips and trick lagi. Jangan takut Tips apa? untuk jangan takut untuk Kalau membangun jangan takut komitmen. untuk mengembangkan komitmen, jelas ya. Terus berstatus untuk- jangan takut. Memperjelas status tuh jangan takut guys. Perempuan juga jangan sok-sok gengsi ya, tolong. Jangan gengsi pokoknya untuk tanya kejelasan Kita ini status. sebenarnya apa? Nggak masalah nggak sih tanya kayak gitu walaupun dari perempuan? Kalau masalah sih. menurut kakak sih, karena ada gimananya kita sebagai perempuan tuh rugi ya nggak? Ya, betul. Perempuan yang menanggung kerugian lebih besar daripada laki-laki. Jadinya harus nggak boleh gengsi buat tanya, nggak boleh gengsi buat bukan tanya, ngobrol. Harus sering-sering ngobrol sama pasangan. Betul. Itu aja. Oke. Berarti kakak itu setuju yang berkomitmen. Ini terakhir ya, ini pembahasan terakhir ya. Oke. Yang lagi viral banget adalah sekarang banyak banget orang yang lebih milih HTS daripada berkomitmen.
berkomitmen HTS. Status Pacaran sama HTS. HTS-nya berkomitmen nggak? Kalau nggak usah. Iya. Tapi kalau cuma untuk Kok bisa HTS yang berkomitmen sama pacaran apa bedanya sih sebenarnya? Cuma beda cuma nama beda doang kata kan? aja. Cuma itu Pelakunya jadi sama. Tapi kalau itu zaman sekarang jadi ini nggak sih? Jadi kayak ya nggak tahu sih menurut kakak, karena kakak kayak gitu. Mungkin rasa ini ya. Terus yang kayak dipeributkan sama semua orang tuh menurut kakak apa? Kayak misal HTS dan Kalau HTS yang let it flow, let it flow banget tanpa ada tujuan, makanya ngobrol tadi kan. Kalau ngobrolnya kalian terus kayak udah yang penting jalanin aja, tapi nggak ada goals yang kalian tuju, buat apa sih? Temenan aja, ya udah berarti kita sahabatan aja. Ya sahabatan aja, saling menemani. Betul. Gitu. Karena kalau dari aku sendiri, Terus effortnya nggak usah kakak sampai, paham nggak? Effortnya nggak usah kayak pasangan. Kalau emang kalian ngobrolnya nggak nyampe mau lama gitu. Iya, setuju. Jadi nggak sakit-sakit banget. Iya. Kalau aku sih perbedaannya, dan aku membedakannya sendiri. Maksudnya kayak karena aku membedakannya adalah HTS sama pacaran. ya, Apa tuh? ketika pacaran tandanya aku harus memperkenalkan ke orang tua kalau dia adalah pasangan aku. Tapi ketika HTS jadi aku kenalin ke orang tua dia temen aku. Oke. Terus berarti otomatis kalau misal aku mengenalkan ke orang tua dia adalah pasangan yang lagi deket sama aku sekarang, orang tua Ekspektasinya? orang tua berhak menilai, orang tua berhak menentukan dia boleh sama kita atau enggak. Karena pikiran orang tua juga pasti jauh. Iya. Dan Dan kalau jadi sama anakku, mana nih? Nah, ketika aku mengenalkan seseorang ke orang tua, itu berarti sudah melalui pertimbangan yang 50.000 pertimbangan, apalagi ke papa. Dan kakak tahu itu. Jadi kayak di sini adalah mama dulu baru papa. Mama tuh masih bisa kayak mama ngomong, oh ini kayaknya nggak usah sampai ke papa gitu. Tapi kalau misalnya udah nyampe ngenalin ke papa dan itu masih kayak termasuknya ya di umur aku sekarang gitu, itu berarti tandanya aku Dia sudah sekarang 22 melihat ya? 20 iya. 19 bahkan baru mau 20. Terus kayak ya aku mikirnya kayak 6 tahun gitu ya. Ya, dan aku mikirnya kayak oh Selamat. berarti dia ya, tapi kan kadang papa tuh juga kayak butuh tahu anaknya lagi deket sama siapa gitu kan. Orang tua tetap butuh tahu gitu. Tapi ketika dia tuh menurut aku belum bisa sampai di ranah situ, ya udah kita masih aku anggapnya temenan aja gitu, masih anggapnya temenan, sahabatan aja kayak gitu. Karena ketika udah nyampe ke orang tua aku juga harus siap. Ketika orang tua nggak nerima aku harus siap untuk ninggalin dia. Karena aku tuh nyampe temen aku bilang, kayak temen aku beberapa bilang ke aku, kriteria Nadia tuh sebenarnya gampang-gampang susah. Kenapa tuh? Kriteria aku adalah kriteria orang tua aku. Jadi kayak Ya karena restu. ya tapi kan di usia aku jarang. Oh iya. Di usia aku jarang banget. Jadi kebanyakan ya kalau misal mereka kayak otomatis tak cocokin. nggak disukain sama orang tua, mereka bisa backstreet kan. Oh, kayak gitu. Memilih untuk backstreet. Iya, kalau Tapi aku itu nggak tujuan ya berarti ya. Iya, tujuan mereka adalah gimana caranya orang tuanya bisa suka di kemudian hari, cowoknya berjuang kayak itu kayak gitu lah. Jadi mereka berjuang di belakang dulu, terus nanti besok nyoba lagi ke orang tua, masih nggak suka nggak, kalau masih nggak suka mereka berjuang lagi di belakang, berjuang lagi, mereka kasih ke orang tua lagi. Kalau aku yang sekarang ada, aku lebih milih kira-kira orang tua aku suka yang kayak gimana, bentrok nggak sama orang tua aku. Ketika itu kok kayaknya bentrok sama orang tua aku, ya aku memilih untuk enggak, karena aku nggak mau bikin orang tua aku kepikiran aja sih. Aku ngejalininnya happy tapi orang tua aku kepikiran sampai gak tidur, jadi kan kayak kita dosa banget ya gitu loh kesannya. Iya benar setuju. Iya gitu sih, aku sih sekarang mikirnya gitu aja. Jadi ya mama approve. Yang mau papa approve ya. Yes, terserah, yang penting mau papa approve. Yang penting itu tadi restu Restu penting ya. Yes. Jangan
No one is to. No. Jangan. Jangan kayak lagunya Kak Mahalini. Iya betul. No one is to. Susah guys. Apa? Ridho Allah, ridho orang tua. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Masya Allah. Oke. Oke guys, itu sedikit perbincangan kita terkait relationship akhirnya yang nggak cuma percintaan ini, yang akhirnya jadinya kita pembahasan kita relationship di generasi Z Alpha milenial, ya kan? Yes. Ya udah, segitu dulu Siskas episode kali ini everybody. Terima kasih banyak udah nonton. Semoga udah dengerin. Semoga apa yang kita bicarakan tuh ada ya sharing aja ya, deh. sharing dari aja kita deh. lah. Yes. Ya, betul. Semoga cocok kalau ada gitu yang ya teman-teman. ada yang setuju ya alhamdulillah, kalau yang nggak setuju ya nggak apa-apa juga, nggak apa-apa guys gitu. Oke. Kita tutup sesi kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa Don't forget to like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa teman-teman jaga kesehatan karena lagi musim sakit. Betul banget, dan tunggu episode Siskas Selanjutnya. Bye bye. Wow. Oh iya benar, satu, 2, 3. Siskas. Bye.